Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya Julperida Sitohang akan mempresentasikan sajian saya yang berjudul Dia yang Menjadikan dan Tangannya lah yang Membentuk. Studi historis kritis terhadap Mazmur 95 ayat 1-7a. Pertama kita masuk kepada latar belakang. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, tekanan, dan ketidakpastian, umat manusia seringkali terjebak dalam kekhawatiran dan kesibukan dunia modern yang dapat mengalihkan perhatiannya dari Allah. Dalam suasana yang serba cepat ini, manusia mungkin lupa untuk bersyukur dan memuji Tuhan, sama seperti umat Israel yang pernah menghadapi tantangan di padang gurun. Padahal, keberadaan manusia sebagai umat Tuhan, baik di masa lalu maupun sekarang, memerlukan respon aktif, bukan sekedar menjalani ritual peribadahan saja. Pengakuan atas kebesaran Tuhan terlihat jelas ketika Dia digambarkan sebagai pencipta gunung, laut, dan seluruh daratan, menekankan kekuasaan dan kedaulatannya atas seluruh ciptaan. Manusia sebagai bagian dari ciptaan dipanggil untuk memuji Tuhan sebagai Raja yang berkuasa, juga sebagai gembala yang merawat umatnya dengan penuh kasih seperti gembala yang memelihara kawanan dombanya. Oleh karena itu, seruan untuk bersukacita dan menyembah yang terdapat dalam Mazmur ini dapat menjadi pengingat penting bagi manusia untuk kembali kepada inti imannya. Pujian dan penyembahan yang dinyatakan dalam Mazmur ini menggambarkan sikap hati yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, sikap yang mengakui kedaulatan Allah dan mempercayakan hidup kepadanya. Dalam kesibukan dan tantangan hidup, manusia diajak untuk bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, serta mengingat akan kasih dan kedaulatannya. Adapun rumusan masalahnya, yakni yang pertama, bagaimana bentuk panggilan untuk memuji dan menyembah Tuhan yang dinyatakan dalam Mazmur 95 ayat 1-7a dan apa implikasinya bagi kehidupan umat percaya. Yang kedua, bagaimana sikap penyembahan diri atau sujud di dalam Mazmur 95 ayat 1-7a dapat mempengaruhi cara umat beribadah dan berinteraksi dengan Tuhan. Adapun hipotesis yang dapat diberikan penulis ialah pujian dan penyembahan yang digambarkan dalam Mazmur ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat iman dan kedekatan umat percaya dengan Tuhan. Tuhan digambarkan sebagai pencipta dan Raja Agung yang kekuasaannya meliputi seluruh alam semesta, termasuk gunung, laut, dan daratan. Dengan mengakui kedaulatan Tuhan sebagai pencipta, manusia diharapkan dapat mengalami perubahan spiritual yang dapat mempengaruhi cara manusia beribadah, bersyukur, dan menghadapi tantangan kehidupan. Penggambaran ini menekankan bahwa segala sesuatu ada di bawah kuasa dan kendali Tuhan. Selain itu, sikap penyerahan diri yang ditekankan dalam Mazmur ini diyakini dapat meningkatkan kesadaran umat akan kemuliaan Tuhan, sehingga mendorong manusia untuk merespons dengan penuh penghormatan dengan ketaatan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian etimologi dan terminologi. Yang pertama, kata menjadikan. Kata menjadikan berasal dari bahasa Ibrani yaitu asa, yang berarti dia melakukan. Di sini digambarkan bahwa Tuhan sebagai subjek. Seringkali kata asa merujuk pada sesuatu yang Tuhan wujudkan dalam pemerintahannya atas dunia. Perbuatannya dicirikan oleh objek abstrak yang menggambarkan hakikat tindakannya. Ia melakukan hal-hal yang besar. Kata ini dapat digunakan sebagai tindakan kreatif atau produktif, contohnya dalam narasi penciptaan. Selain itu, kata ini juga digunakan baik untuk perbuatan manusia maupun Allah, di mana kata ini mencerminkan hubungan antara tindakan dan kehendak Tuhan, di mana setiap tindakan manusia seharusnya selaras dengan kehendaknya dan perintahnya. Yang kedua, membentuk. Kata yasar yang berarti membuat. Akar kata ini merujuk pada tindakan kreatif yang dilakukan oleh atau pada proses penciptaan. Kata yasar ini sering digunakan untuk menggambarkan tindakan Allah sebagai pencipta yang membentuk manusia dari debu tanah. Di sini, kata yasar menggambarkan Allah sebagai pembuat atau pengrajin ilahi yang dengan sengaja dan dengan tujuan untuk membentuk manusia. Kata yasar dalam terminologi Ibrani memiliki arti dasar membentuk atau mencetak dan sering merujuk pada tindakan seorang pengrajin, terutama tukang tembikar. Dalam Alkitab, kata ini menggambarkan tindakan kreatif Allah sebagai pencipta, seperti yang terlihat ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah. Ini menggambarkan Allah sebagai pengrajin ilahi yang dengan sengaja untuk menciptakan manusia. Kata ini juga melibatkan pembentukan karakter dari umat Allah, di mana Allah membentuk karakter umatnya melalui pengalaman kehidupan. Kata yasar menjadi metafora untuk kuasa dan kedaulatan Allah.
Dalam penciptaan, kata ini mencerminkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan secara fisik, tetapi juga membentuk seluruh ciptaan, termasuk manusia, sesuai dengan rencana dan tujuannya. Kita masuk kepada bagian latar belakang kitab. Kitab Mazmur adalah salah satu bagian paling dikenal di dalam Perjanjian Lama. Mazmur memberikan kesaksian mengenai iman kepada Yahweh dan kerajaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mazmur pasal 95-99 memperlihatkan betapa besar dan berkuasanya Yahweh atas alam, kerajaan-kerajaan, dan segala kekuatan yang ada. Dalam Mazmur-Mazmur ini menunjukkan kemuliaan Tuhan, menegaskan bahwa hanya Dia yang memiliki kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Mazmur-mazmur tersebut sering disebut sebagai Mazmur Kerajaan Yahweh karena menggambarkan Tuhan sebagai Raja yang memerintah atas semua ciptaan, baik alam semesta maupun kerajaan manusia. Selain menggambarkan kekuasaan Tuhan, Mazmur ini juga menunjukkan keinginan kuat dari umat Tuhan, yaitu mereka yang disebut sebagai umatnya, untuk diakui sebagai umat pilihan Tuhan. Dengan memuji kebesaran Tuhan dan menyerahkan diri kepadanya, umat Tuhan berharap bahwa suatu hari nanti mereka akan dibebaskan dari penderitaan mereka dan diakui sebagai umat yang diberkati. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis ialah historis kritis. Metode ini bertujuan untuk memahami konteks sejarah suatu teks dengan menganalisis keakuratan sumber, mencari kesamaan antara peristiwa atau teks yang berbeda, serta menghubungkan informasi yang relevan untuk memperdalam pemahaman. Metode ini memiliki beberapa langkah dalam menafsirkan teks Alkitab, yakni kritik teks, kritik struktur, kritik redaksi, kritik sastra, kritik bentuk, Sitz im Leben, tafsiran ayat, skopus, dan teologi. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode historis kritis untuk meneliti teks Mazmur pasal 95 ayat 1-7a. Kritik teks. Di sini penulis mengambil Mazmur 95 ayat 5 dengan beberapa perbandingan teks, yakni perbandingan teks Ibrani, NIV, LAITB 2, dan Bibel Tobah. Di sini penulis dapat memberikan analisa bahwa terdapat makna yang berlawanan dalam ayat ini, yakni kata menjadikan di dalam LAITB 2 yang memiliki makna berbeda dengan terjemahan Bibel Tobah, yakni kata menjadikan diartikan sebagai tumopasa. Penulis memilih kata tumopasa dalam terjemahan bahasa Indonesia yang diartikan sebagai menciptakan, sebagai kata yang tepat untuk ayat 5 ini. Dengan melihat penjelasan etimologi dan terminologi sebelumnya dari kata menjadikan yang berarti sebagai pencipta sekaligus penguasa atas ciptaan. Selanjutnya kita masuk kepada kritik struktur. Adapun kritik struktur yang dapat disajikan oleh penulis ialah struktur kiastik. Kita dapat melihat di bagian A, yakni perintah sekaligus ajakan untuk memuji Tuhan sebagai pencipta, yakni ayat 1-2. Di bagian B, yakni alasan untuk memuji Tuhan, terdapat di ayat 3 dan 4. Dan di bagian C, Tuhan berkuasa terhadap ciptaan, ayat 5. Di bagian B1, yakni alasan untuk memuji Tuhan di ayat 7a. Dan di bagian A1, perintah sekaligus ajakan untuk memuji Tuhan di ayat 6. A dan A1 menunjukkan adanya perintah sekaligus ajakan untuk memuji Tuhan, di mana dalam bagian A, adanya perintah sekaligus ajakan untuk memuji Tuhan melalui nyanyian, bersorak-sorai. Sedangkan dalam A1 adanya perintah sekaligus ajakan untuk memuji Tuhan melalui sikap, yakni bersujud. Di bagian B dan B1, keduanya menunjukkan apa yang menjadi alasan untuk memuji Tuhan, di mana dalam bagian B ditampilkan alasan untuk memuji Tuhan dengan menunjukkan kepemilikan Tuhan atas alam, yakni bagian bumi paling dalam dan puncak gunung. Sedangkan dalam bagian B1 ditampilkan alasan untuk memuji Tuhan dengan menunjukkan kepemilikan Tuhan sebagai gembala dan manusia sebagai domba tuntunannya. Di bagian C merupakan pusat dari struktur kiastik ini sendiri dengan menampilkan identitas Tuhan sebagai penguasa atas ciptaan, melalui tindakan menciptakan, menjadikan, serta membentuk baik terhadap daratan maupun lautan. Hal ini mendukung bukti bahwasannya posisi Tuhan yang menjadi pusat dalam kehidupan dan dalam menciptakan manusia sekaligus berkuasa atas segalanya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kritik redaksi. Mengenai Mazmur 95 ini, yakni bagian keempat dari kitab Mazmur, menampilkan bangsa Israel sedang berada di pembuangan di Babilonia. Yerusalem dan Bait Suci telah dihancurkan. Satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup dalam situasi ini
adalah dengan kembali mengingat masa lalu kepada Allah yang berkuasa atas mereka, yang memerintah mereka. Mazmur 95 merupakan bagian yang sering dianggap sebagai salah satu nyanyian pujian dan pengabdian. Periode penulisan Mazmur ini diperkirakan terjadi pada masa pemerintahan raja-raja Israel, khususnya pada masa pemerintahan Raja Daud dan Salomo, sekitar abad ke-10. Namun ada juga yang berpendapat bahwa beberapa Mazmur, termasuk Mazmur 95, bisa jadi ditulis pada periode pembuangan di Babilonia yang berlangsung pada abad ke-6. Mazmur ini mencerminkan tema pemujaan kepada Tuhan, mengajak umat untuk menyembah dan bersyukur atas karyanya, serta mengingat perjanjiannya dengan Israel. Selain itu, Mazmur 95 juga mengingatkan umat untuk tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka yang menolak mendengarkan suara Tuhan ketika di padang gurun. Selanjutnya kita masuk kepada kritik sastra. Mazmur 95 ayat 1-7a ditulis dalam gaya pujian. Para penyembah dipanggil untuk memuji Tuhan saat mereka datang ke hadapannya. Mereka diminta untuk berlutut sebagai tanda hormat dan mengakui Dia sebagai Raja yang tertinggi, pencipta segala sesuatu, serta Tuhan perjanjian dan gembala Israel. Di sini kekuasaan Tuhan sebagai pencipta dinyatakan dengan sangat jelas. Mazmur 95 berisi dua seruan untuk memuji Tuhan beserta dengan alasannya. Seruan pertama adalah marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segala Allah, dan Dia adalah pencipta kita. Kemudian seruan kedua adalah marilah kita sujud menyembah, karena Dia adalah Allah kita dan kita adalah umat gembalaannya. Sementara seruan pertama menarik perhatian kita kepada ciptaan, dan seruan kedua menarik perhatian kepada hubungan penebusan antara Yahweh dan Israel yang merujuk kepada dua butir pertama dari rumusan perjanjian, yakni aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku, yang merupakan pengakuan iman. Di sini pemazmur mengakui bahwa Tuhan adalah Allah kita dan kita adalah umat gembalaannya, kawanan dombanya dan kawanan yang ada dalam pemeliharaannya, dan hal inilah yang menjadi inti dari ibadah. Kemudian masuk kepada kritik bentuk mengenai bagaimana mengatasi ratapan dalam Mazmur 89 terhadap kegagalan dinasti Daud adalah dengan menekankan bahwa Yahweh adalah Raja. Mazmur 95 yang mungkin ditulis pada akhir masa pembuangan atau awal setelahnya menunjukkan usaha ini dengan kuat. Tuhan dipuji sebagai Raja yang besar di atas semua dewa, yakni di ayat 3. Tema tentang kekuasaan Tuhan dan kelemahan Allah-Allah lain juga muncul di Mazmur 96, di mana pemazmur menyatakan bahwa semua dewa bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menciptakan langit. Saat para pembuangan berusaha melepaskan diri dari penyembahan berhala, penting bagi mereka untuk memahami bahwa berhala-berhala mereka tidak berdaya, dan bahwa Tuhan yang telah mereka hinakan dalam sejarah penyembahan berhala mereka, Dialah yang menciptakan langit, yang bahkan berhala-berhala lain tidak bisa melakukannya. Dan oleh karena itu, Dia berhak atas ibadah dan kesetiaan mereka. Masuk ke bagian Sis im Leben. Sebagai kontras dari tema pemilihan dan ketaatan yang ditekankan dalam Mazmur 95, peringatan diberikan kepada mereka yang mengeraskan hati dan menolak untuk taat. Israel diingatkan akan masa-masa ketika nenek moyang mereka di padang gurun gagal menunjukkan ketaatan, meskipun telah menerima begitu banyak bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mazmur 95 tidak hanya berbicara mengenai hak istimewa pemilihan, tetapi juga risiko yang menyertai jika mereka gagal menjalankan tanggung jawab mereka. Pemilihan tidak hanya berkaitan dengan status, tetapi juga dengan hubungan dinamis yang ditandai dengan ketaatan dan kesetiaan. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Allah dan umatnya bersifat timbal balik. Allah memanggil, tetapi umat harus bertanggung jawab dengan ketaatan yang penuh kasih dan ketulusan. Pada zaman kuno, khususnya dalam masyarakat Israel, ibadah kepada Tuhan diadakan di Bait Suci yang merupakan pusat kehidupan keagamaan. Mazmur ini ditulis dalam situasi di mana umat Israel menghadapi tantangan dan kesulitan. Ini bisa mencakup penyerangan oleh musuh, pengasingan, atau perpecahan di dalam suatu komunitas. Budaya Israel sangat dipengaruhi oleh tradisi lisan, di mana lagu dan pujian memainkan peran penting dalam ritual keagamaan. Mazmur 95 berfungsi sebagai liturgi, menggugah semangat untuk menyembah melalui nyanyian dan sorakan. Selain itu,
Teks ini menunjukkan pengaruh teologis yang dalam yang menggambarkan Tuhan sebagai pencipta yang agung dan gembala yang peduli, yang menciptakan rasa aman dan identitas spiritual bagi umatnya. Dalam konteks ini, Mazmur 95 mengajak umat untuk bersatu di dalam pujian dan penyembahan dan menegaskan kembali identitas mereka sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian tafsiran ayat 1-5. Dalam pola yang biasa, penyanyi menyerukan pujian, yakni ayat 1-2, dan memberikan alasan, ayat 3-5. Dengan pujian yang penuh sukacita dan ucapan syukur, dia disambut oleh para penyembah sebagai batu keselamatan mereka, penyelamat yang perkasa dan setia. Mereka datang atau masuk di hadapannya dan dapat membayangkan sebuah prosesi yang memasuki pelataran bait suci, sadar akan kehadirannya yang kudus. Seruan semacam ini adalah wajar karena dia sebagai yang tertinggi di atas segalanya, pemilik bumi serta laut hingga batas-batasnya yang paling jauh. Inilah kedudukan Allah sebagai pencipta yang dengan tangannya sendiri menjadikan dan membentuk tanah dan segalanya. Nama Tuhan paralel dengan deskripsi Tuhan sebagai batu karang keselamatan kita, yang berarti dia adalah tempat perlindungan dan penyelamat manusia. Selanjutnya kata mari kita bertemu dengannya secara langsung, secara harafiah bertemu wajahnya, bukan istilah biasa untuk datang ke hadapan Tuhan. Makna pertama adalah menunjukkan inisiatif orang yang memulai pertemuan, yang mengambil langkah pertama. Orang tidak perlu menunggu undangan khusus untuk datang ke hadirat Tuhan. Mereka bisa menganggap ada undangan yang selalu ada untuk datang ke hadirat Tuhan. Kemudian rujukan pada kata wajah, Tuhan menekankan kenyataan pertemuan, seolah-olah manusia benar-benar melihat Tuhan, menatap matanya, dan melihat wajahnya secara nyata. Kemudian meskipun kata masuklah menunjukkan gerakan horizontal, undangan ini juga melibatkan gerakan vertikal, tetapi tidak mengarah ke atas. Sementara terjemahan lain menggunakan kata ibadah. Ketiga, kata Ibrani menunjukkan gerakan tubuh ke bawah. Ada perbedaan besar antara cara ibadah yang disebutkan di ayat 1 dan 2 dan yang disebutkan di ayat ini. Ketiga kata kerja ini hampir memiliki makna yang sama. Setelah sujud rendah atau membungkuk berarti membengkokkan kaki, dan berlutut berarti membengkokkan lutut. Semua ini menunjukkan kerendahan diri dan seruan untuk memuji di dalam ayat 1 dan 2, dan menjelaskan bahwa merendahkan diri bukan hanya soal perasaan di dalam hati. Deskripsi Tuhan sebagai pencipta mengulangi kata yang sama dari kalimat sebelumnya. Tetapi sekarang Tuhan adalah pencipta kita dan bukan hanya pencipta dunia. Kemudian ayat 6-7a. Mazmur ini melanjutkan seruan dan memberikan alasan untuk memuji Tuhan. Baik seruan maupun alasannya lebih singkat dibandingkan dengan ayat 1-5, tetapi tidak hanya mengulangi apa yang telah dikatakan sebelumnya. Di dalam perjanjian lama, seruan untuk bersujud, membungkuk, dan berlutut jarang ditemukan dibandingkan dengan suara gemuruh dan teriakan. Umat segera menyadari bahwa mazmur pujian ini memiliki tujuannya sendiri. Kata masuklah adalah kata kerja yang menyarankan gerakan, terutama menuju tempat kudus. Ini diikuti oleh 3 kata kerja yang menggambarkan Tuhan. Dengan melangkah sedikit maju, prosesi sekarang harus bersujud di hadapan yang kudus, dan penyanyi menyerukan kepada mereka semua untuk bersatu merendahkan diri dan berlutut. Kata-katanya sendiri membangkitkan rasa hormat yang penuh kekaguman, karena Raja dan Pencipta ini adalah Pencipta kita, Tuhan kita. Khusus bagi mereka, Dia adalah Tuhan perjanjian mereka, Gembala mereka. Skopus terkait Mazmur 95 ayat 1-7a ini, bahwa Tuhan sebagai pencipta dan berdaulat atas segala yang sudah diciptakannya termasuk manusia. Karena itu manusia diperintahkan untuk bersukacita, memuji, dan menyembah Tuhan sebagai pencipta. Kemudian adapun teologi dari Mazmur 95 ayat 1-7a ini, ialah teologi kedaulatan, adalah teologi yang terdapat dalam Mazmur 95 yang menekankan bahwa Tuhan adalah pencipta dan raja atas segala sesuatu. Teologi ini menegaskan bahwa Tuhan memiliki kedaulatan atas dunia dan segala yang ada di dalamnya. Dalam konteks masa kini, pemahaman akan kedaulatan Tuhan dapat memberikan pengharapan dan ketenangan di tengah ketidakpastian, terutama ketika di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Adapun implikasi dari teks Mazmur 95 ayat 1-7a ini ialah bahwa Mazmur pasal 95 ayat 1-7a mengajak untuk bersukacita dan menyembah Tuhan, menegaskan kedudukannya sebagai sang pencipta dan gembala manusia.
Dalam konteks permasalahan teks, dapat dilihat bagaimana seruan untuk menyembah Tuhan ini dapat berimplikasi pada berbagai tantangan yang dihadapi umat saat ini. Teks ini menekankan pentingnya bersama-sama memuji Tuhan dan merasakan kehadirannya. Pada masa kini banyak orang yang terjebak dalam rutinitas yang membuat mereka lupa untuk bersyukur dan memuji serta menyembah Tuhan. Dalam menghadapi masalah sosial seperti ketidakadilan, konflik, dan krisis identitas, ajakan untuk datang dengan penuh sukacita dan penyerahan diri kepada Tuhan menjadi lebih dari sekedar ibadah. Hal ini mengajak untuk merenungkan sikap hati di dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menempatkan Tuhan sebagai pusat pengambil keputusan. Dengan demikian, implikasi dari Mazmur 95 ayat 1-7a dalam konteks masa kini adalah ajakan untuk membangun komunitas yang saling mendukung di dalam iman, mengingatkan satu sama lain akan pentingnya bersyukur dan mendengarkan panggilan Tuhan. Ini adalah panggilan untuk menghidupi iman secara aktif, tidak hanya di dalam ibadah, tetapi juga di dalam tindakan nyata di tengah tantangan hidup yang semakin kompleks. Adapun kesimpulan dari sajian ini, yakni bahwa Mazmur 95 ayat 1-7a adalah seruan untuk memuji dan menyembah Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara. Di dalam teks ini, pemazmur mengajak umat Allah untuk bersukacita di hadapannya dengan nyanyian, pujian, dan ucapan syukur. Pemazmur mengundang umat untuk bersorak-sorai, menyanyi, dan bersyukur kepada Tuhan karena kebesarannya. Allah dipuji sebagai Raja yang agung, yang menguasai seluruh alam semesta, baik daratan maupun lautan, dan menjaga umatnya seperti gembala menjaga domba-dombanya. Seruan ini menggambarkan Allah sebagai Raja yang agung, yang menciptakan seluruh bumi dan laut, serta menjaga umatnya sebagai gembala yang baik. Teks ini mengingatkan bahwa Allah telah berdaulat dan layak disembah sebagai pencipta dan penguasa segala sesuatu. Dengan demikian, Mazmur 95 ayat 1-7a menjadi undangan yang terus hidup untuk menyembah Allah dengan sukacita dan syukur, serta mengakui kehadirannya di dalam segala aspek kehidupan, bahkan memberikan penghiburan dan harapan di tengah tantangan kehidupan yang dialami oleh manusia. Demikian hasil sajian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian.